Galileo to Einstein didukung oleh Early Branding and Communication. Kunjungi kami di www.thinkingearly.com. Nah, kalau kita melihat fungsi kecepatan yang kita dapati ini, sebenarnya adalah jauh lebih penting ketika kita memahami makna fisik di balik apa yang kita dapati ini. Yakni ketika kita masukkan waktu T sama dengan 0, kita akan melihat bahwa nilai dari fungsi yang ada di sini, jadi ketika waktunya 0, maka di sini 1 dibagi E pangkat 0, di mana hasilnya sama dengan 1 dikurang 1, maka kita akan mendapati bahwa pada waktu awal kecepatannya adalah 0, yang mana adalah konsisten seperti apa yang kita pikirkan pada soal ini, yakni kecepatan awal adalah 0. Nah, kini apa yang terjadi ketika benda tersebut telah bergerak dalam waktu yang sangat lama, atau kita tuliskan T sama dengan tak berhingga. Nah, baik, fungsi dari kecepatan gerak benda ini tadi adalah G dibagi dengan K dikalikan 1 per E pangkat K kali T minus 1. Nah, pada saat kita masukkan nilai T di fungsi waktu ini, maka kita akan dapati bahwa ini akan bernilai 0. Lalu kecepatan benda tadi pada saat T yang sangat lama atau tak berhingga akan menjadi minus G per K, di mana ini adalah sebuah nilai yang tetap, atau yang nanti kita sebut sebagai kecepatan terminal. Nah, jadi kalau kita gambarkan grafik antara kecepatan dengan waktu dari gerak benda yang dijatuhkan dan mendapat perlambatan akibat gesekan yang nilainya sama dengan minus K kali V, maka mula-mula benda itu dari keadaan tanpa kecepatan awal di sini 0, lalu benda ini akan mengalami suatu percepatan hingga mencapai suatu nilai kecepatan tertentu, yang mana nilai kecepatan ini adalah minus G per K. Baik. Nah, dari soal ini kita bisa melihat bahwa ketika ada suatu fungsi percepatan yang memiliki kebergantungan terhadap kecepatan benda, maka saat kita mengintegralkan fungsi percepatan tadi, di sini kita perlu menggunakan suatu batas integral. Nah, baik. Jadi dari soal ini kita diharapkan bisa melihat bahwa memang ada soal-soal tertentu yang menggunakan batas integral, namun juga ada yang bisa langsung bahwa konstanta yang dipakai di soal tersebut merupakan suatu nilai awal dari fungsi yang dicari, yakni misalkan kecepatan awal atau posisi awal. Baik, mungkin dari soal yang baru saja kita lihat, ada yang mengatakan bahwa soal itu secara matematika sudah masuk ke dalam kategori yang cukup sulit. Nah, sebenarnya hal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada beberapa fungsi-fungsi tertentu ketika kita integralkan, kita tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa konstanta yang didapati merupakan suatu nilai keadaan awal, misalkan kecepatan awal atau posisi awal. Contohnya adalah fungsi seperti yang baru saja kita lihat, atau juga misalkan seperti beberapa fungsi trigonometri. Nah, di situ kita perlu berhati-hati ketika mengintegralkan, di mana kita perlu memberikan suatu nilai batas awal dan batas akhir. Lalu kalau ada yang bertanya, jadi secara umum fungsi-fungsi seperti apakah kira-kira yang dapat langsung di mana konstanta yang dihasilkan dari integral tersebut merupakan nilai awal. Nah, fungsi tersebut misalnya adalah suatu fungsi polinomial biasa, yakni misalkan percepatan sebagai fungsi waktu yang dipangkatkan suatu angka, misalkan T pangkat 2, T pangkat 3, di mana kemudian kalau kita integralkan akan menghasilkan suatu fungsi kecepatan
yang dapat ditambahkan secara langsung konstanta yang merupakan kecepatan awal. Nah, jadi hal ini memang akan kita lebih pahami, lebih kita mengerti jika kita banyak berlatih soal-soal, di mana hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat saya tekankan untuk bagi kita yang sedang belajar fisika, yakni banyak berlatih soal.